Kita masih membahas mengenai hustle culture, suatu gaya hidup yang memprioritaskan karir atau lingkungan kerja sehingga mengalahkan aktivitas atau bagian hidup lainnya seperti hobi, waktu untuk keluarga, atau perawatan diri. Saya membagi penjelasan topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, kita sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, serta penyebab hustle culture. Di video kedua minggu ini, kita akan membahas mengenai dampak hustle culture, berikut langkah untuk mengantisipasinya. Apa saja dampak dari hustle culture? Pertama, dampak fisik. Penelitian tahun 2018 yang dipublikasikan di Current Cardiology Reports menemukan fakta bahwa mereka yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu memiliki peningkatan risiko serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Kerja lembur juga berkontribusi terhadap resistensi insulin, aritmia, hiperkoagulasi, dan iskemia di antara individu yang sudah memiliki beban aterosklerotik tinggi, diabetes, bahkan stroke. Jadi, tidak cuma kelelahan, tetapi mereka yang terus-menerus bekerja berlebihan berpotensi mengalami kematian lebih cepat daripada orang lain seusianya dengan beban kerja yang lebih ringan. Kedua, dampak pada kesehatan mental. Gaya hidup hustle culture merusak work-life balance, juga kesehatan mental dan kebahagiaan. Pekerja menjadi kehilangan motivasi, pesimis, bahkan apatis. Beberapa masalah yang sering dialami adalah gejala depresi, kecemasan, hingga pikiran untuk bunuh diri. Ketiga, dampak pada relasi sosial. Orang-orang yang mengalami gaya hidup hustle culture berpotensi mengalami masalah dalam relasi sosialnya. Dengan pasangan, hubungan mereka akan menjadi hambar, bahkan konflik besar bisa saja terjadi karena ketidakmampuan mereka membagi waktu hidup. Dengan anak pun hubungan akan renggang atau tidak pernah terjalin akrab. Orang yang belum berpasangan akan mengalami kesulitan untuk menyediakan waktu untuk menjalin hubungan. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi hustle culture? Pertama, ubahlah mindset tentang bekerja. Tidak bisa dipungkiri, sejumlah orang memang mendedikasikan diri untuk bekerja secara totalitas. Ada tuntutan kebutuhan hidup dan cita-cita kesuksesan yang mau dikejar. Namun perlu diingat, ada banyak hal yang perlu dijalani di luar kesibukan bekerja. Kesehatan diri pun perlu diperhatikan, di samping mendapatkan penghasilan besar. Karena itu, ubah pola pikir bahwa bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Kedua, kenali kapasitas diri. Kenali kapan tubuh Anda perlu beristirahat dan kapan energi Anda dalam kondisi paling prima untuk bekerja. Jangan memaksakan diri hanya karena ingin memenuhi standar tidak masuk akal. Buatlah batasan yang jelas. Pahami dan ketahui kapan waktu yang tepat untuk berkata tidak dan berani untuk mengatakannya. Ketiga, hindari kebiasaan membandingkan diri. Memang sangat baik memiliki role model sebagai sumber inspirasi atau panutan di dunia kerja. Hanya saja perlu diingat bahwa Anda memiliki garis start yang berbeda. Perjuangan Anda pun berbeda pula. Jadi, jadilah diri Anda sendiri. Bekerjalah dengan bijak di bidang Anda sendiri. Apapun pencapaian Anda, syukurilah. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain karena kebiasaan ini akan membuat Anda terus merasa kurang. Keempat, bekerjalah secara efektif dan efisien. Periksa kembali daftar tugas dan tanggung jawab Anda, selesaikan sesuai waktu yang ditentukan tanpa berlebihan. Alokasikan waktu untuk istirahat, untuk me time, juga waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga maupun teman. Di luar jam kantor, atur fungsi senyap untuk grup percakapan kantor. Alihkan perhatian dari keinginan untuk membuka email pekerjaan. Kelima, seimbangkan hidup. Ada waktu bekerja, ada waktu bersantai. Anda perlu bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi perlu juga menikmati hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan gunakan waktu libur untuk bekerja. Luangkan waktu untuk menjalani hobi dan segala yang Anda sukai. Terapkan work-life balance. Jangan biarkan waktu yang dijalani termakan oleh pekerjaan. Rencanakan aktivitas yang menyenangkan, misalnya dengan membaca,
merawat tanaman, bermain dengan hewan peliharaan kesayangan Anda, atau mencoba menu masakan baru. Keenam, ciptakan lingkungan kerja yang suportif dan saling menghargai. Setiap usaha yang bisa membuat kondisi mental pekerja menjadi lebih baik dan tidak tertekan, lakukanlah untuk kebaikan Anda dan rekan kerja Anda. Ketujuh, ingat-ingat pentingnya kesehatan. Tanpa kondisi tubuh yang bugar dan sehat, tentu pekerjaan Anda pun akan terbengkalai. Saat sakit, penghasilan dari pekerjaan pun harus memenuhi kebutuhan pengobatan dan pemulihan. Ingatlah bahwa kesehatan fisik dan mental sangatlah penting untuk dijaga. Bila Anda sudah mengalami gejala-gejala sakit atau ketidaknyamanan tubuh, beristirahatlah terlebih dahulu. Bila ada masalah psikologis yang mengganggu Anda, carilah juga bantuan profesional. Saya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.